Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleha soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Semangat terus belajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Oke, Bapak ngambil absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk? Masuk semua. Masuk semua? Alhamdulillah, sangat luar biasa ya. Anak-anak Bapak semuanya hadir. Oke, baiklah anak-anak Bapak semua, rapikan semua pakaian. Mana tahu ada sampah atau di bawah meja atau dalam laci. Ya, udah. Oke, kalau sudah, silakan anak Bapak mimpin doa. Ya, silakan mimpin doa. Siapa yang mimpin doa? Ya, siapa yang mimpin doa? Oke. Bersiap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak Bapak semua. Tadi kita sudah berdoa. Sebelum kita berdoa, tadi sudah ngecek juga kehadiran. Ya, sekarang biar tumbuh rasa cinta kita kepada hadir atau kepada bangsa Indonesia, marilah kita terlebih dahulu membaca atau bernyanyi bersama. Apa nyanyinya? Indonesia Raya. Itu suara-suara bergembira. Oke, suara-suara gembira. Satu kali aja ya. Yang 1, 2, 3. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia. Milik kita Untuk selama-lamanya. Oke, terima kasih anak-anak Bapak semua. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita murajaah dulu. Ya, murajaah membaca surat Al-Hujurat ayat 14 beserta artinya. Ayo 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama
tentang apa? Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna itu? 99. Tahu nggak arti Asmaul Husna? Nama-nama yang baik bagi Allah. Yang kita pelajari ada berapa? Ada 5. Masih ingat nyanyinya nggak? Iya, kita nyanyikan satu dulu. 1, 2, 3. Masalah indahnya apa? Indahnya saling menghargai dalam keberagaman, ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak bapak nanti dapat mendeskripsikan, ya, tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Ya, kemudian anak bapak juga bisa menyebutkan nanti ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain agama Islam. Oke, tepuk semangat. Oke, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Tepuk 2, 3 kali. Nah, masih ada, belum fokus. Ya, tepuk 3. Tepuk 3 kali. Oke, anak bapak semua, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, ada kesepakatan kelas ini? Ada nggak? Apa kesepakatan kelas kita? Ada ini? Yang pertama. Coba satu siapa? Selalu menjaga kebersihan. 2. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Oke, ada lagi yang perlu ditambah nggak dari ada berapa tadi? Ada 5 itu ada nggak yang perlu ditambah? Ada. Apa kak Bang? Permisi ketika keluar ke kelas, ya. Jadi ketika nanti anak bapak, ya, bagi izin keluar kelas, silakan permisi. Oke, terima kasih abang. Apa lagi? Apa? Tolong. Jadi kalau misalnya anak bapak memerlukan sesuatu, mengungkapkan kata minta tolong. Apa lagi? Ya, jadi apabila anak bapak melakukan sesuatu kesalahan, maka belajarlah untuk minta maaf. Ada lagi nggak? Nah, kemudian ketika anak bapak misalnya minta tolong ke orang lain, kemudian setelah selesai mengucapkan kata terima kasih atau meminjam barang orang, kemudian katakanlah minta maaf, terima kasih. Yang terakhir bapak tambahkan lagi, anak bapak dalam belajar diharapkan dengan dengan tenang, tertib. Ketika ada keperluan minta izin atau Pak angkat tangan, Pak saya izin Pak, atau Pak saya ingin bertanya Pak. Jadi ketika mau berbicara diharapkan untuk mengangkat tangan atau minta izin terlebih dahulu. Oke, siap? Kita jalankan hari ini? Siap. Oke, siap ya.
Baiklah, hari ini kita mempelajari tentang apa tadi? Indahnya saling menghargai dalam seragam. Oke, anak bapak, lihat gambar. Nampak tak gambar sini? Bakti sosial. Nah, dari bakti sosial ini, anak bapak ada anak nampak orang berhijab. Ada yang nampak yang tidak berhijab. Ada, ya. Kemudian ada yang apa saja nampak di sini? Yang pakai sendal. Berpakaiannya juga ada yang rapi, ada yang tidak rapi, ya. Kalau misalnya di sini yang pakai hijab dikira apa? Yang beragama Islam. Yang tidak beragama, yang tidak berhijab berarti non muslim misalnya, ya. Oke, jadi itu. Jadi anak bapak semua, pernah nggak kalian melakukan kegiatan seperti ini? Pernah nggak? Pernah di mana? Mungkin di rumah, ya, atau di lingkungan masyarakat. Di sekolah pernah nggak? Misalnya anak pernah? Misalnya anak bapak mungkin membantu teman. Teman saya ini tak ada pensil. Saya bantu dia, saya pinjamkan dulu juga boleh, ya. Kemudian apalagi di situ, bisakah kalian seperti mereka saling menghormati dan hidup damai dengan siapapun itu berbeda agama? Bisa nggak? Bisa. Bahwa kita di Indonesia terdiri dari berbagai agama. Ada berapa agama? Ada 6. Ya. Siapa bisa menyebutkan yang 6 itu? Ya, Mbak. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu. Terus? Islam, Kristen, Oke. Konghucu, Buddha. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Coba, Bang. Terus ulang lagi. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Oke, ada lagi nggak? Terima kasih. Ada lagi pendapat nggak? Ayo, ada berapa? Yang pertama ada apa? Agama Islam, Kristen, ya. Kristen itu Kristen Protestan, ya. Kemudian Kristen Katolik, kemudian Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu yang sudah memberi pendapat. Ya. Kita harus belajar mengeluarkan pendapat. Ini ada gambarnya anak-anak bapak semua. Ini adalah bergambar pertanda bentuk apa? Keragaman. Yang pakai jilbab siapa? Islam agamanya. Yang ini apa? Konghucu, pintar. Yang ini ini adalah agama Islam. Ini agama non muslim. Ya, ini juga ada di sini, ada bentuk-bentuk keragaman. Kira-kira keragaman itu artinya apa? Ada nggak yang tahu apa artinya keragaman? Ada nggak? Keragaman itu adalah sesuatu hal bentuk berbagai perbedaan. Apa saja perbedaannya? Apa saja? Perbedaan apa saja? Agama, pintar anak bapak. Lagi bahasa, bangsa, apa lagi? Daerah, bahasa, ada istiadat. Di Indonesia ini ada besar bangsa, ada besar hidup di negara kita bangsa. Ada berapa bangsa? Ada bangsa apa? Ada bangsa Arab, ada enggak? Ada Melayu juga, Cina ada juga, ya. Eropa juga ada bangsanya hidup di Indonesia. Suku pun juga seperti itu. Ada suku apa aja? Suku Kalimantan ada? Ada suku di sini. Ada suku yaitu suku Jawa, Sunda, Betawi, Dayak, Ambon,
Bugis Madu Madura ya. Kemudian ada juga dari adat istiadat, ada bahasa juga. Bahasa kita sama berbeda? Berbeda ya. Jadi anak apa berbeda. Kemudian dari makanan berbeda nggak? Berbeda. Kalau misalnya orang Padang, kebetulan apa orang Padang, jadi dia bahasanya juga beda, makanannya juga. Ya rendang, identik rendang. Kemudian kalau orang Padang itu dia identik dengan apa ya? Dengan rendang, ya. Jawa nanti ada lagi dia. Jawa. Kalau Batak dia terkenalnya dengan Bika Ambon, ya. Medan ya, Bika Ambon. Walaupun Bika Ambon itu bukan dibuat di Ambon, tapi di mana? Di Medan, ya. Jadi itu anak-anak Bapak semua. Jadi kita pun anak-anak Bapak semua sudah terdiri dari berbagai suku, apalagi bahasa, bangsa, agama, tapi kita tidak boleh terjadi permusuh dan maka harus bertoleransi. Apa arti toleransi? Kan tadi, apa arti toleransi? Saling menghormati. Saling menghormati, pintar apa lagi? Saling menghargai apa lagi? Tidak membeda-bedakan, pintar. Jadi intinya toleransi itu adalah menghargai atau menghormati berbagai aneka ragam. Maksudnya bahasanya, ya misalnya dia bisa bahasa ini, ya kita hargai. Mungkin dia dengan berbagai alasan, mungkin dia tidak tahu apa, dia mungkin tidak bisa berbahasa Indonesia misalnya. Kan ada orang yang seperti itu, harus kita hargai. Kita harus bisa menghargai pendapat orang lain. Warna kulit, jangan pula kita membilang orang hitam, ini kecil. Itu tidak boleh. Kalau masih ada kalimat yang menyebutkan sesuatu hal yang tanda tidak suka kepada orang lain, berarti dia tidak memiliki sifat apa? Toleransi. Mantap. Ya, ada orang beragama, ya. Kita boleh, semuanya boleh dilakukan kecuali masalah akidah. Boleh kita berteman dengan orang non muslim? Boleh kita berteman dengan orang yang misalnya Konghucu atau dengan berbagai bangsa yang lain, boleh tidak? Boleh nggak kita berteman dengan rambut sakar begini? Boleh. Ya. Jadi dengan siapapun kita berteman, tetapi kecuali apa? Kecuali masalah akidah. Tahu akidah enggak? Tahu nggak akidah itu? Kepercayaan masalah sholat. Misalnya anak bapak ikut pula pergi sholat dengan mereka seperti peristiwa terjadinya orang Yahudi, ya. Dia meminta kepada Nabi Muhammad, katanya ada halaman berapa itu? Ya, ada halaman 48. Ya Muhammad, bagaimana 1 tahun ini biarlah kami beribadah dengan engkau dulu. Kemudian nanti setelah 1 tahun lagi saya ikut agama kami, kata orang itu, ya. Nabi Muhammad mau? Tidak mau. Dalam Al-Quran apa ditulis? Lakum dinukum waliya. Apa artinya? Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Misalnya anak bapak pergi bermain, ada non-muslim, kemudian azan masuk. Anak bapak agamanya muslim, Islam, yang satu lagi enggak. Tapi anak bapak berteman dengan dia. Apa yang harus dilakukan? Sebagai umat Islam apa? Misalnya gini, bapak muslim, anak bapak Ambar non muslim misalnya. Kemudian terdengar azan, apa yang dilakukan sebaiknya? Sebagai orang Islam apa? Sholat. Bagaimana caranya? Dengan kalau dalam bentuk toleransi, meminta izin terlebih dahulu. Misalnya Ambar, saya susul sholat dulu ya karena azan. Jadi nanti Ambar, oh iya silakan, boleh. Atau dia sebagai orang non muslim, mungkin dia tahu juga tentang sholat misalnya. Maksudnya dia mendengar azan, Allahu Akbar. Kemudian misalnya notri itu azan itu sholat itu ya.
kamu kan muslim, itu kan pada nama sholat. Itu juga bentuk apa? Bentuk kebaikan-kebaikan dalam bersahabat tentang apa? Tentang keragaman. Jadi anak-anak bapak semua, ya. Jadi anak-anak bapak semua, apa yang tidak boleh kita lakukan dalam keberagaman? Apa? Tidak boleh kompromi masalah keimanan. Juga tidak boleh ada kerjasama mencampur baukan dua akidah dan ibadah yang berbeda. Satu ruangan itu, ini agama ini agama itu, nggak boleh juga, karena kita sudah ada porsinya masing-masing. Ya, porsinya kita tahu nggak? Oh, ini makanan ini, jangan pula ngambil makanan yang lain, teman yang lain. Berarti itu sudah porsi yang berbeda, ya. Jadi masalah yang lain, masalah jual beli boleh dilakukan dengan orang yang berbeda agama, berteman, ya boleh. Yang tidak boleh adalah mencampur baukan masalah apa? Masalah tidak atau masalah sholat. Oke, jadi anak bapak semua begitu, ya. Jadi anak bapak semua, jadi belajarlah untuk bertoleransi dalam beragama. Jadi anak bapak, saya pergi ke inilah karena kawan bapak dengan Ambar. Jadi Ambar mau ke hari Minggu kebetulan. Kata Ambar pergi ke gereja dia misalnya. Kemudian kalau bapak seorang Muslim ikut apa enggak? Tidak. Kita nggak boleh mencampur baukan masalah keimanan atau masalah tauhid kita, ya. Jadi itu anak-anak bapak semua. Jadi kalau ada yang teman misalnya, ayolah kita gereja. Maaf ya, saya Muslim. Bilang aja seperti itu. Kita harus belajar menyampaikan pendapat kita kepada orang lain. Jangan kita, nggak enak lah, tidak boleh, ya. Masalah akidah itu adalah kewajiban kita untuk mempertahankan, ya. Ya, tempo semangat. Oke, coba aku ulang apa? Toleransi, menghargai atau menghormati perbedaan yang ada itu. Ada juga di kelas kita apa? Berbeda pendapat harus kita hargai. Kemudian ada warna kulit, misalnya kan ada teman saya cacat, saudara teman dengan dia itu tidak boleh. Ada video kemarin, anak itu sangat luar biasa, perempuan itu. Anak itu dia nggak punya kaki, nggak punya tangan. Kemudian temannya ini apa? Menguatkannya. Pernah nggak lihat videonya? Pernah kan? Itu gak berhasil orang tuanya mendidiknya, karena Allah mengajarkan kepada kita untuk berkasih sayang. Ya, jadi anak bapak semua, Islam mengaku bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu tahu artinya? Rahmatan lil alamin itu adalah mengajarkan kasih sayang kepada siapa? Kepada manusia, kepada hewan, kepada perbedaan, itu harus kita lakukan, ya. Oke, anak-anak bapak semua, ya. Kemudian mungkin halaman 43 coba lihat, mungkin ada tugas, ya. Ada tugas di situ, mungkin minggu depan, ya. Kertas, buat kelompok. Ada kertas manila, kertas origami, spidol, selotip, tahu selotip kan? Kemudian ada lem. Jadi anak bapak di situ, setiap kelompok mendapatkan tugas mencari informasi mengenai keragaman penduduk Indonesia. Misalnya seperti keragaman apa? Ada bangsa, suku, dan agama. Hasil penelusuran informasi tulis di kertas origami. Jadi anak bapak buat nanti informasinya. Misalnya anak bapak menemukan ini orang, misalnya dia berteman dengan orang yang Muslim dalam kegiatan ini, ya, atau di dalam bola kaki ada kan? Bola kaki ada nggak mengundang orang luar untuk pertandingan bersahabat kan, ya?
Ada nggak? Ya, ada pertandingan ada tandingan persahabatan. Ya, jadi anak bapak ada pertandingan persahabatan. Nah, di situ juga boleh. Jadi anak bapak dibuat di kertas apa namanya? Origami, tahu origami ya? Nah, anak bapak buat di situ. Ya, masalahnya misalnya dia mengundang, ya, orang misalnya orang Spanyol, orang Indonesia mengundang Spanyol untuk laga persahabatan, ya, persahabatan, ya. Jadi di situ, jadi anak bapak, ya, jadi anak bapak buat kata-katanya di situ, atau mungkin ada temannya. Ada ini anak muslim dia berteman, jadi dibuat di situ semacam sebuah kegiatan yang membentukkan kepada toleransi, ya. Kemudian kertas origami itu ditempel di kertas manila atau plano dengan letak yang menarik. Nah, setiap kelompok mengajar kertas manila di kelas. Setiap kelompok saling menjunjung dari kelompok lain. Ya, mengunjungi tiap rumah, maksudnya rumah itu misalnya anak bapak di sini, ini bagiannya di sini. Kemudian yang kelompok 1 di sini, kelompok 2 di situ, kelompok 3 di situ, kelompok 4 di situ. Nah, jadi saling mengunjungi. Oh, ini informasi apa yang pernah dia dapat yang didapat selama apa? Selama mencari informasi di koran atau di media mana saja. Ya, nanti dia dibuktikan, ya. Ada anak bapak yang bertanya? Ada enggak? Ya, anak-anak bapak, masalah agama adalah sesuatu hal yang sensitif dibahas di dalam bermasyarakat atau dimanapun. Jadi anak-anak bapak jangan terlalu mengangkat agama dalam persoalan kehidupan. Kalau mereka beribadah misalnya seperti ini, ya udah biarkan aja. Itu bukan urusan kita, ya, urusan kita. Ya, biarlah mereka sholat dengan cara mereka. Kita tidak perlu mengejek, kita tidak perlu menghina, nggak perlu menghina mereka, ya. Nah, jadi anak bapak semua, setiap agama itu selalu mengajarkan kebaikan. Maka dengan mengajarkan agama itu setiap kebaikan, maka mari kita amalkan kebaikan itu, ya, ajaran agama itu sesuai dengan agama yang kita anut. Di sini ada lagu nih, tapi lagunya enggak ada nota enggak? Indonesia apa? Halaman 44, tapi lagunya lagu Roma Irama, ya. Kalau anak bapak dia lagunya cuma lagu apa yang suka. Nah, 260 juta jiwa. Pernah ada dengar lagunya? Tidak. Nah, coba cari di rumah nanti. Nonton YouTube-nya, ya. Lagu Roma Irama, judul Penduduk Indonesia. Nah, nanti kita nyanyikan bersama-sama kayak mana iramanya, ya. Nah, oke. Ya, anak-anak bapak semua. Ya. Oke, anak-anak bapak semua. Nanti bapak suruh mengerjakan latihan. Ada yang bertanya enggak? Enggak ada? Enggak ada yang bertanya. Oke. Kalau enggak ada yang bertanya, coba buka halaman 44. Ya. Coba baca dulu siapa yang baca. Nah, coba baca halaman 44. Ya. Nah, yang inilah halaman 48. Contoh toleransi. Ya. Nah, setiap hari beliau datang untuk menyuapi pengemis tersebut. Selain usia yang sudah tua, ia juga tidak
Sautu sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan sau. Kalau sudah 40 pastikan aja nanti ya, itu kan di kalau udah 40. Suatu saat Yahudi tua itu terkejut ketika tangannya bisa dia berbeda. Tangan itu adalah tangan Abu Bakar Siddiq. yang selalu mengikuti jejak Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Saat itu pengemis Yahudi mendapatkan kabar bahwa tangan yang selama ini mewakilinya telah tiada, yakni tangan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, cukup. Ya, jadi ada pengemis Yahudi. Pengemis Yahudi itu kira-kira Islam atau tidak? Tidak. Itu Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita. Nah, jadi pengemis Yahudi, ya, Nabi Muhammad itu dia menyuapin setiap pagi, dia pergi ke pasar menyuapin pengemis buta, ya. Dia pengemis buta yang tidak melihat, kemudian dia di pasar menjadi peminta minta. Kemudian ternyata dia menyuapin. Padahal pengemis buta dari Yahudi itu dia selalu Dia selalu menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Berbagai gila, sesat, apa-apa dibilang seperti itu Nabi Muhammad. Tapi dia tidak tahu siapa yang menyuapin dia. Yang menyuapin dia itu adalah Nabi Muhammad. Dengan lembut Nabi Muhammad menyuapinnya, ya. Dengan lembut diperlakukan dengan baik, ya. Kemudian Nabi Muhammad meninggal dunia. Ya, ketika Nabi Muhammad meninggal dunia tersebut, jadi digantikanlah yang menyuapinya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dia bertanya kepada anaknya, siapa nama anak Abu Bakar As-Siddiq itu? Istrinya Nabi Muhammad siapa? Fatimah kalau nggak salah, ya. Nah, iya Fatimah kalau nggak salah. Fatimah kata dia, apa yang belum ayah lakukan, ya? Yang belum saya lakukan seperti Nabi Muhammad, ya. Jadi ditanyalah bahwa Nabi Muhammad dan dia setiap pagi selalu menyuapin siapa? Selalu menyuapin pengemis Yahudi. Kemudian pergilah Nabi Abu Bakar As-Siddiq itu kemana? Ke pasar. Sampai di pasar, kemudian disuapilah pengemis Yahudi tadi. Jadi kemudian ketika dia menyuapin, kemudian kok ini kok berbeda? Biasanya orang yang menyuapin itu adalah orang yang sangat lembut, ya. Sangat lembut, sangat baik, bahasanya juga santun, semuanya berbeda. Kok hari ini berbeda? Apakah engkau bukannya orang yang biasa menyuapin saya? Kata dia bertanya kepada siapa? Kepada Abu Bakar, ya. Pengemis Yahudi itu bertanya, ya. Kemudian Abu Bakar itu, ya, dia menangis. Kemudian dia menceritakan masalah kebenaran tersebut. Ya, kemudian katanya Abu Bakar, ya, saya bukanlah orang yang menyuapin, ya, engkau selama ini, yang menyuapin engkau selama ini. Engkau tahu dapat yang diberikan kepada pertanyaan itu oleh Abu Bakar. Kemudian tidak, saya nggak tahu selama ini siapa yang menyuapin saya. Yang menyuapin engkau selama ini itu adalah, ya, yang menyuapin engkau selama ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung menangis pengemis tadi, ya. Kenapa? Karena dia selama ini selalu marah, merasa benci kepada Nabi Muhammad, ya, benci kepada Nabi Muhammad, ya. Selalu dijelek-jelekai, dibilang gila lah, sesat lah, bermacam-macam. Ternyata yang menyuapi selama ini dengan lembut, dengan penuh kasih sayang adalah Nabi Muhammad. Langsung menangis pengemis itu. Kemudian dia berbicara kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ya, saya ingin mengucapkan dua kalimat syahadat, mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian langsung dia masuk Islam pengemis buta. Itu pelajaran yang penting adalah apa? Pelajaran penting pertama, saling menghargai walaupun berbeda agama.
ya. Nah, jadi berbeda agama tetap kita memberikan bantuan walaupun dia bukan orang muslim. Jadi saling membantulah kita dengan kepada orang lain. Nah, membantu orang lain itu tanpa mengharapkan apa? Imbalan, kemudian tidak melihat perbedaan. Oh ini dia gini, agamanya ini saya mau bantulah. Nah, misalnya gitu, ya. Nah, tidak boleh. Tolonglah orang dengan sebuah hati kita tanpa membedakan sesuatu yang ada, ya. Oh ini saya bukan orang Padang, ini saya nggak mau bantu, boleh? Tidak. Oh ini kulitnya hitam ini, saya nggak mau, tidak. Yang intinya setiap agama mengajarkan hal yang baik, apalagi Islam rahmatan lil alamin, ya. Rahmatan lil alamin itu adalah mengajarkan kasih sayang di antara sesama. Yang kedua, cerita yang kedua siapa baca? Saya. Coba. Ya bang. Pada suatu hari, Rasulullah baik rombongan yang membawa jenazah. Yang B bang. Pada suatu hari. Oh iya. Hadapan beliau Nabi Muhammad pun berdiri Sallallahu alaihi wasallam. pun berdiri untuk menghormati sahabat beliau dengan jenazah orang yang mulia, ya Rasulullah, bukan dia juga wanita jauh Rasulullah SAW. Dengan jawaban seperti ini Rasulullah SAW mengingatkan sahabat bahwa setiap orang harus oleh sebagai menghormatkan dengan suatu yang agamanya. Bahkan ketika manusia itu Oke, jadi pada intinya anak dewasa muda itu juga menggambarkan apa? Tentang juga toleransi yang tidak boleh. Toleransi dan batasannya, ya. Tadi juga toleransi sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sekarang batasannya. Siapa yang mau baca yang batasannya? Abang terlalu jauh di belakang. Yang dekat aja. Yang dekat ini siapa? Yang dekat biar nampak sama aku. Ayah bang. Oke. toleransi dan batasannya saling menghormati atau toleransi antar umat beragama ada batasnya. Toleransi jangan sampai mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan atau akidah agama. Kisahkan suatu hari kaum musyrik Mekah menyampaikan cara damai kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka agar Nabi Muhammad SAW bersama umatnya mengikuti keyakinan mereka dan mereka pun Baca buku ya, perhatikan buku. mengikuti keyakinan umat Islam. Kami menyembah Tuhanmu wahai Muhammad. Tahu dan kamu menyembah Tuhan kami Tahu. Kalau agamamu benar kami mendapat keuntungan karena kami tetap menyembah Tuhanmu. Dan jika agama kami yang benar kami juga mempermudah keuntungan. Masalah menolak itu seorang muslim dengan tidak muslim dan tidak mendoakan juga tidak agama. Tidak mungkin ada perbedaan di antara beberapa agama disebutkan dalam hadis seseorang yang hijrah terhadap agamanya. Peristiwa ini menjadi sebab turunnya US Al-Fatihus surat 191 sampai 6. Oke, terima kasih anak-anak bapak semua. Yang pada intinya kita tidak boleh mencampur baurkan masalah ibadah. Oke, ya mana rapimu? Oke, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Kita ambil kesimpulannya dulu, ya. Kesimpulannya apa? Yang pertama mengajarkan toleransi dalam beragama ataupun mengajarkan bertoleransi dalam berbagai perbedaan. Oke.
anak-anak Bapak semua, bagaimana anak-anak Bapak setelah mempelajari materi ini? Bagaimana perasaannya? Nah, bisa anak-anak Bapak menjalankan nanti dalam kehidupan sehari-hari? Oke, mantap ya. Kemudian anak-anak Bapak untuk materi besok ya, kita lanjutkan materinya yaitu tentang apa di sini ya, tentang ajaran kebaikan ya, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain selain Islam. Oke, ya mana rapimu? Oke, anak Bapak semua, tadi kita sudah sangat luar biasa sudah menjalankan kesepakatan kelas ya. Anak Bapak tadi udah ngangkat tangan dulu tadi sebelum berbicara ya. Ada tadi abang, siapa namanya? Asta Ambar, siapa lagi? Oke, kasih tepuk tangan untuk teman kita yang sudah menjalankannya. Oke. Jadi anak-anak Bapak nanti seperti itu. Jadi misalnya keluar kelas ataupun kesepakatan kelas dijalankan dengan baik. Oke, baiklah anak-anak Bapak semua. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Ya, siapa yang bimbing doa? Oke, ya Bang.